Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ece Sriwulan dari Palawangan dengan NIM D1B12274, mahasiswi dari Universitas Negara Makassar, program studi S1 Farmasi Alur Jenjang Fakultas Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam atau bentuk-bentuk sediaan farmasi dan salah satu contoh dari sediaan farmasi serta mekanisme kerjanya. Dimana sediaan farmasi sendiri merupakan obat, bahan obat tradisional, dan kosmetika, atau masyarakat lebih mengenal istilah sediaan farmasi dengan bentuk-bentuk obat, entah itu sirup, tablet, atau serbuk yang dikemas di dalam kapsul. Namun tahukah kita bahwa sediaan farmasi bukan hanya tentang obat-obatan saja, tetapi kosmetika juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam bentuk sediaan farmasi. Yang pertama yaitu sediaan serbuk, di mana sediaan serbuk merupakan campuran kering dari bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Serbuk terbagi menjadi dua, yaitu serbuk terbagi atau pulveres dan serbuk tak terbagi atau pulvis. Serbuk terbagi atau pulveres merupakan serbuk yang dibagi ke dalam bobot yang kurang lebih sama dan dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang cocok. Sedangkan serbuk tak terbagi atau pulvis merupakan serbuk yang tidak terbagi-bagi, contohnya CDR, adensari, serbuk tabur atau bedak, kemudian serbuk gigi, dan serbuk bersih. Yang kedua yaitu sediaan kapsul, di mana kapsul merupakan sediaan padat yang terbungkus di dalam satu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul terdiri dari dua, yaitu kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak, di mana kapsul cangkang keras merupakan kapsul yang terdiri dari wadah dan tutup dan biasanya terbuat dari metil selulosa, gelatin, pati, atau bahan yang sesuai. Sedangkan kapsul dengan cangkang lunak merupakan kapsul yang lebih tebal dibandingkan dengan kapsul cangkang keras dan biasanya dapat diplastisasi dengan penambahan poliol seperti sorbitol atau gliserin. Selanjutnya yaitu sediaan salep. Salep merupakan sediaan semi padat yang mudah dioleskan atau digunakan sebagai obat luar. Contohnya ada ketoconazole, bacitracin, gentamicin, dan lain sebagainya. Sediaan selanjutnya yaitu ada sediaan larutan, di mana sediaan larutan merupakan sediaan cair yang terdiri dari satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Contohnya ada obat sirup, tetes mata, tetes hidung, inhalasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sediaan suspensi, di mana sediaan suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang dapat terdispersi ke dalam fase cair. Misalnya pada obat emah seperti Milanta, Proma, dan lain sebagainya. Sediaan selanjutnya yaitu ada sediaan emulsi, di mana sediaan emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat atau dua bahan yang tidak tercampur, biasanya antara minyak dan air, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil di dalam cairan yang lain. Di mana contoh dari emulsi yaitu Scott Emulsion, Curcuma Plus, Curvit, dan lain sebagainya. Sediaan selanjutnya yaitu sediaan suppositoria, di mana sediaan suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bentuk dan bobot yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Di mana contoh dari sediaan suppositoria ini contohnya seperti Dulcolax, Ketoprofen, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sediaan tablet, di mana tablet merupakan sediaan padat yang kompak yang dibuat dengan keempat cetak dengan bentuk tabung pipih atau sirkuler dengan kedua permukaan rata atau cembung, dan biasanya
mengandung satu jenis atau lebih dan dengan atau tanpa bahan tambahan. Contoh dari sediaan tablet sendiri yaitu paracetamol dan lain sebagainya. Yang terakhir ada bentuk sediaan injeksi, di mana injeksi merupakan sediaan steril yang berupa larutan, suspensi, emulsi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Penggunaannya disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit. Nah, itulah tadi beberapa bentuk atau macam-macam sediaan farmasi. Selanjutnya saya akan membahas salah satu bentuk sediaan farmasi dan bagaimana mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Salah satu bentuk sediaan farmasi yang akan saya bahas di sini yaitu sediaan kapsul, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sediaan kapsul merupakan sediaan padat yang terbungkus di dalam satu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Nah, sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses perjalanan sediaan kapsul di dalam tubuh. Obat yang ditelan didorong ke lambung melalui esofagus. Setelah sampai di lambung, kapsul perlahan-lahan akan melarutkan cangkangnya dan kemudian melepaskan atau membebaskan zat aktifnya. Zat aktif kemudian terdisolusi dengan cara berdifusi pada cairan lambung, kemudian menuju ke permukaan usus halus yang terdapat mukosa siria-siria yang berfungsi sebagai tempat penyerapan. Selanjutnya, zat aktif diabsorpsi oleh membran penyerap dan kemudian menuju ke sistem tubulus sistemik untuk memberikan efek. Nah, dari video tadi merupakan sedikit gambaran tentang sediaan kapsul di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh dari sediaan kapsul. Salah satu contoh yang akan saya ambil di sini yaitu sediaan omeprazol, di mana omeprazol ini merupakan obat yang dapat menghambat pengeluaran asam lambung atau sekresi asam lambung. Omeprazol ini tergolong ke dalam golongan PPI atau pompa proton inhibitor atau juga biasa disebut dengan penghambat pompa proton. Omeprazol memiliki jenis lain seperti lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, dan lain sebagainya. Omeprazol dijual dengan berbagai merek dagang seperti Losec, Inhipam, Pampitor, dan lain sebagainya. Mekanisme kerja dari omeprazol yaitu menghambat produksi asam pada tahap akhir mekanisme sekresi asam, yaitu enzim adenosin trifosfatase dari PPI sel parietal, sehingga proton tidak bisa keluar dan akibatnya HCl atau asam klorida tidak terbentuk. Selanjutnya yaitu dosis dari omeprazol. Dosis dari omeprazol ini tergantung dari kondisi penyakit, kemudian respon tubuh terhadap obat, lalu usianya berapa, dan lain sebagainya. Namun secara garis besar dosis dari omeprazol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk GERD yaitu dosisnya 20-40 mg per hari, kemudian untuk bengkak lambung dosisnya 20-40 mg per hari selama 4-8 minggu. Kemudian untuk sindrom Schillinger-Ellison itu dosisnya 60-360 mg per hari dibagi menjadi 3 kali pembagian. Kemudian untuk infeksi Helicobacter pylori itu dosisnya 20 mg per hari 2 kali sehari selama 10 hari. Kemudian yang terakhir untuk esofagitis erosif itu dosisnya 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Sementara itu, dosis omeprazol untuk anak-anak dan pasien yang mengalami gangguan fungsi hati nantinya akan disesuaikan oleh dokter tergantung dari kondisi dan keparahan penyakit. Kemudian omeprazol ini tersedia dalam bentuk injeksi 40 mg dan sediaan oral 20 mg yaitu dalam bentuk kapsul. Selanjutnya adalah cara meminum obat omeprazol.
Obat omeprazol sebaiknya diminum pada saat keadaan perut kosong, karena pada saat keadaan perut kosong maka penyerapannya akan lebih maksimal. Keadaan perut kosong ini bisa 1 jam sebelum makan sampai 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan, dan tentunya sesuai dengan aturan yang diinstruksikan oleh dokter. Selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi pada saat penggunaan omeprazol. Pada saat mengonsumsi omeprazol, mungkin saja ada pasien yang sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Penggunaan obat-obatan secara bersamaan tentu saja dapat menimbulkan atau mengakibatkan resiko terjadinya interaksi antara obat tersebut. Seperti halnya pada penggunaan omeprazol. Omeprazol bekerja dengan menghambat pengeluaran asam lambung, sehingga untuk obat-obatan yang penyerapannya dibantu oleh asam lambung, maka kerjanya akan kurang maksimal. Kemudian omeprazol juga dapat menurunkan efek dari clopidogrel untuk menghambat serangan jantung. Kemudian juga omeprazol dapat meningkatkan efek dari obat-obatan seperti simvastatin dan atorvastatin, di mana peningkatan ini akan menyebabkan beberapa keluhan seperti keluhan nyeri otot dan lain sebagainya. Tetapi tidak perlu khawatir dengan interaksi, karena tentu saja dokter yang akan meresepkan akan mempertimbangkan interaksi yang akan terjadi. Yang perlu kita lakukan pada saat berkonsultasi yaitu menceritakan tentang obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi, maka dokter yang akan mempertimbangkan antara obat yang akan diresepkan dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Kemudian kita juga dapat meminta bantuan apoteker untuk membuat aturan atau jadwal minum obat, sehingga obat yang diresepkan dan obat yang dikonsumsi dapat ditanggulangi. Terima kasih. Itulah beberapa penjelasan saya mengenai beberapa macam atau bentuk-bentuk dari sediaan farmasi dan salah satu contoh dari sediaan farmasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.